kita bahwa agama kita lah yang paling benar, inilah yang paling benar. Contoh di Indonesia, seorang ulama bisa menjadi bintang iklan, itu tidak mungkin terjadi di sini di Eropa. Karena apa? Karena mereka tidak menyadari tugas mereka. Gubernur yang kata Bapak Jawa Timur, dia sebagai pejabat jadi bintang iklan, itu kan nggak pantas sekali. Karena memang itu kan sudah menguntungkan yang satu, sedangkan iklan itu adalah bohong. Apalagi seorang rohaniwan menjadi bintang. Jadi banyak sekali di Indonesia yang bermasalah, saya lihat orang tidak mengerti fungsinya sendiri. Dan yang paling penting adalah kalau kita menyadari bahwa agama itu tujuannya adalah menjalankan, bagaimana kita menjalankan hidup dengan kasih sayang. Intinya adalah rahmat rahim. Intinya adalah love, seperti yang tadi Pak katakan, kasih sayang. Dan kalau Anda menjalankan hidup dengan kasih sayang, kan nggak perlu semuanya. Kita udah tahu, nggak mungkin kita merugikan, nggak mungkin kita maling, nggak mungkin kita membunuh, dan mungkin kita korupsi. Jadi kalau kita sama-sama agama ini, orang rohaniwan di Indonesia, ulama-ulama itu sangat menyadari tujuan daripada agama itu, mungkin akan terjadi perubahan. Terima kasih, cuma sekadar itu. Terima kasih. Perkenalkan, saya Yul, Pak. Saya mantan mahasiswa, sekarang ngurusin pendidikan dan dari KBRI. Jadi saya hanya ingin menjawab satu pertanyaan aja, karena yang lain mungkin ditujukan kepada bapak-bapak. Tadi ada pertanyaan menyinggung KBRI, karena kami ada beberapa dari komponen KBRI, kami harus menjawab. Karena tentu saja bukan Pak Fidelis, Pak Ulis yang menjawab. Begini Pak, sebenarnya kami sudah menawarkan tempat di KBRI, dan kami itu menawarkan di perpustakaan. Kenapa? Karena kebanyakan kegiatan seperti ini itu dilakukan di KBRI sebenarnya, di perpustakaan. Ada beberapa teman-teman di sini yang sering ikut kegiatan di KBRI secara sehat, kemudian pertemuan-pertemuan seperti ini, diskusi ilmiah, kemudian acara seni dan lain-lain. Kami punya fasilitas bisa sampai menampung 70-80 orang, dan itu sangat kami buka, artinya welcome, termasuk kegiatan PPI. Jadi PPI kita beri kesempatan untuk menggunakan, karena itu memang rumah Indonesia, jadi semua orang berhak untuk memakai. Sayangnya kami menerima surat dari panitia menyatakan bahwa akan dipindahkan ke sini, yang sebenarnya agak disayangkan oleh Pak Dubes, karena Pak Dubes itu kalau dia di KBRI dengan senang hati akan bertemu dan berdiskusi dan mendengarkan presentasi yang menarik ini. Jadi itu Pak, untuk kegiatan-kegiatan ini saya kira Pak BRI akan terbuka, dan silakan menghubungi kami akan mencoba memfasilitasi, tentu saja dengan ada beberapa persyaratan. Saya kira itu jawabannya Pak. Terima kasih. Boleh saya bilang, saya mau mengklarifikasi tempat di perpustakaan KBRI lagi dipakai sama PPI program belajar. Ya, jadi di KBRI sendiri di perpustakaan lagi dipakai untuk program belajar dari PPI sendiri. Jadi kita masa membangunkan program belajar kita untuk diskusi dadakan begini. Program belajar itu berkesinambungan untuk anak-anak generasi muda kita. Jadi dengan paksa kita pakai ruangan di sini, jadi ruangannya sempit, dan mungkin besok saya mohon maaf mewakili teman-teman dari sini. Ada mungkin tambahan sedikit, aku bicara kalau boleh, tapi buat moderator boleh ya. Oke. Kok bisa terlantar di sini? Kok gitu bilangnya? Enggak. Perkenalkan, ya tadi saya udah memperkenalkan diri. Kalau saya ini satu dari presidium, dua yang lainnya lagi menjalani tugas ke Amsterdam. Dan mengenai masalah ini, bukan masalah sih sebenarnya, tidak ada masalah. Dan tadi memang apa yang diberitahukan oleh Bapak Yul, bahwa memang sudah diberikan ruangan di perpustakaan, itu betul, dan kami berterima kasih sekali bahwa sudah diberikan ruangan di perpustakaan. Tapi memang
ada beberapa halangan yang salah satunya disampaikan oleh teman kita tadi bahwa kami pun mempunyai kegiatan paralel yang sama, itu adalah belajar bersama, dan kalau belajar bersama itu bisa kami koordinir. Sementara menurut kami bahwa kalau diskusi secara luas yang mengundang orang banyak di perpustakaan itu, kami memang belum mampu untuk menjaga barang-barang yang ada di perpustakaan, di mana di sana ada buku, ada gamelan yang dari kami itu tidak mampu untuk menjaganya. Karena itu waktu kemarin mungkin sempat meminta juga ada ruangan lantai 1, namun ternyata harus di perpustakaan, jadi kami memutuskan untuk mengadakan itu di Supanova. Namun demikian, jika ada dari ini semua teman-teman saya gitu ya, dari teman-teman saya yang merasa bahwa tempatnya kurang representatif, saya atas nama PPI Berlin meminta maaf yang sangat dalam atas tempat yang kurang baik ini. Terima kasih. Selamat sore. Kembali kepada masalah diskusi kita ya. Saya malah lupa pertanyaannya. Ini tentang kapitalisme, sikap ulama-ulama. Kemudian yang di belakang soal Soal aspek eksternal ya. Aspek eksternal. Pertama soal HAM. Ya, saya kira beberapa pasal utama atau seluruh elemen HAM yang sudah disepakati di dalam masyarakat internasional ini sudah diadopsi di dalam Undang-Undang Dasar kita. Saya kira tidak ada masalah. Saya kira amandemen Undang-Undang Dasar kita mengadopsi hampir semua, saya kira semuanya hak-hak dasar di dalam political right, di dalam hak-hak politis, menyangkut kebebasan berserikat, berbicara, berpendapat, berkeyakinan dan seterusnya. Kalau dari sudut itu sebenarnya nggak ada masalah sih. HAM sebagai norma kehidupan modern sekarang ini yang sudah disahkan oleh PBB dan diratifikasi oleh banyak negara termasuk negara kita. Negara kita ikut meratifikasi konvensi tentang sipil, hak-hak ekonomi dan budaya, kemudian juga HAM sendiri, dan itu semua sudah diadopsi di dalam konstitusi kita dan sesuai dengan amandemen yang ada. Saya kira masalahnya sih bukan di situ. Lagi-lagi ya, ini bukan masalah norma, tapi bagaimana norma itu dipraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu menjadi masalah. Jadi etika praktis bukan etika abstrak ya. Dan ini juga bukan masalah HAM saja, masalah agama juga begitu. Ada ceramah agama yang indah, tapi di dalam praktek kan nggak begitu. Jadi tantangan kita sebetulnya adalah bagaimana membangun satu etika praktis yang misalnya bagaimana sih caranya masyarakat kita supaya insting mereka di dalam berhubungan dengan orang-orang yang berbeda pandangan itu menghormati, bukan langsung menghakimi gitu loh. Nah itu saya nggak tahu sampai butuh berapa waktu untuk mencapai tahap itu, tapi memang sekarang ini masalahnya, tantangannya besar sekali. Intoleransi makin tinggi, konservatisme berkembang dengan luas sekali di masyarakat. Nah, memang jalan keluarnya menurut saya tidak ada lain kecuali edukasi, memang pendidikan. Ya tentu permasalahan yang sementara adalah pemerintah yang tidak tegas ini itu dan segala macam. Saya nggak mengingkari itu masalah, tapi in the long run pada akhirnya adalah bagaimana attitude dalam masyarakat sendiri dalam menyikapi masalah perbedaan. Saya sih sebagai seorang muslim, saya berkeinginan, mimpi saya adalah at some point in the future kita punya satu sikap sosial masyarakat Islam yang begitu melihat orang lain yang beda sekte misalnya itu santai saja gitu Pak. Melihat orang Ahmadiyah oke aja. Iya, saya nggak setuju dengan pandangan Anda secara teologis, nggak apa-apa, tapi nggak akan menyesatkan atau apalagi mengkafirkan, memurtadkan. Melihat orang Syiah, ya relax aja gitu Pak. Ya kalau ketegangan sih pasti ada lah ya, dulu sejarah Kristen juga sama kan. Tapi sekarang kan Kristen sudah dewasa.
Sekarang ini misalnya misalnya enggak, ini satu apresiasi saya kepada teman-teman Kristen di Indonesia misalnya. Ya, di Indonesia kan bukan berarti orang-orang Katolik itu suka kepada semua kalau di Katolik sih tidak terlalu banyak denominasi, tapi di Kristen kan banyak sekali denominasi. Ada beberapa denominasi dalam Kristen yang nggak suka dengan yang lain. PGI itu melihat beberapa denominasi di dalam Kristen juga dengan perasaan benci juga, ada juga. Tapi kan mereka tidak minta negara untuk melarang gitu loh. Itu yang saya kepengen begitu orang Islam itu. Jadi saya punya mimpi suatu ketika orang Islam tidak usah merasa terganggu karena ada orang Ahmadiyah, ada orang Syiah. Karena problem gini, kebetulan Islam itu sekarang adalah agama mayoritas di Indonesia. Kalau attitude ini tidak terbentuk, itu kita menghadapi banyak masalah. Masalah Ahmadiyahnya menurut saya serius karena ini nanti Ahmadiyah sekarang, besok orang Syiah sekarang juga sudah mulai dipersoalkan. Nanti besok lagi siapa. Sekarang ada Az-Zaitun dan NII. Saya kurang begitu sepakat pandangan. Ya, saya sendiri nggak setuju dengan negara Islam Indonesia, tapi cara kita memandang NII itu kalau seperti cara sekarang kita memandang Ahmadiyah itu juga keliru. Kalau kita mempersekusi orang-orang NII juga nggak benar. Nggak bisa juga. Saya sendiri nggak setuju dengan orang NII, tapi kalau kita... Tapi itu beda, Mas. Kalau Ahmadiyah sama NII beda. Kriminalis NII, Ahmadiyah kan nggak kriminalis. Kalau kriminalis ya mesti dihukum. Begini, beda itu. Saya tidak, pandangan pribadi saya, NII itu tidak bisa dianggap sebagai kriminal seperti orang-orang Jamaah Islamiyah. Karena kalau Jamaah Islamiyah jelas mereka melakukan kekerasan, tindakan terorisme. Tapi NII itu banyak sekali kelompoknya. Ada yang mereka sudah berubah mengalami mutasi, misalnya mereka sudah, ya mereka mungkin punya fantasi negara Islam, tapi yang mereka lakukan sekedar pendidikan biasa. Oke lah, kalau masih ide gitu saya sih nggak terlalu. Saya rasa kalau orang anak disuruh memusuhi keluarganya, memusuhi ayahnya, itu penjahat, bukan yang harus ditolerir. Sama sekali. Kalau saya, prinsip saya tetap saya memandang kebebasan berkeyakinan, termasuk orang punya keyakinan tentang negara Islam, bagi saya sih oke saja. Tapi kalau dia sudah melakukan tindakan makar dan bisa dibuktikan, itu baru bermasalah. Buat saya kebebasan keyakinan harus dihormati tetap. Saya bisa berbeda dengan saya, oke, saya menghormati Bapak. Tapi pandangan saya dalam masalah NII ini, kita juga nggak bisa memperlakukan orang NII seperti kita melakukan orang Ahmadiyah. Nggak bisa juga. Sama lah, kita nggak bisa memperlakukan juga orang-orang anggotanya Abu Bakar Ba'asyir seperti kita melakukan orang Ahmadiyah, nggak bisa juga. Meskipun kita tahu Abu Bakar Ba'asyir misalnya melakukan menafsirkan agama dengan cara yang kita nggak setuju, fine, nggak apa-apa. Tapi selama mereka koridornya adalah hanya sekedar berpendapat, buat saya sih ya nggak ada masalah. Tapi kalau mereka sudah bertindak melawan hukum kita, melakukan makar misalnya, baru itu tinggal tindak gitu. Jadi dalam hal ini saya mengikuti nasihat Pramudia, bersikaplah adil sejak dalam pikiran. Karena kalau tidak, kita akan at some point kita bisa loh melakukan diskriminasi terhadap orang lain karena kita anggap ya dia melawan ideologi negara misalnya. Tapi apa itu ideologi negara? Bagaimana Anda mendefinisikan bahwa seseorang itu melawan ideologi negara? Itu kan banyak sekali interpretasinya. Jadi buat saya selama pikiran masih dalam bentuk pikiran, bagi saya oke saja. Tapi kalau sudah melakukan tindakan jelas-jelas kekerasan yang melawan hukum kita seperti FPI misalnya, buat saya jelas itu. Nah, kenapa pemerintah tidak melakukan tindakan yang tegas terhadap mereka? Lagi-lagi kembali kepada penjelasan saya tadi, ini faktor politis sebetulnya, bukan faktor faktor agama atau apa ya. Ini memang politisi kita yang ketakutan kehilangan dukungan politis kalau mereka melakukan tindakan ini sehingga mereka takut. Kata lain, Bapak mengatakan bahwa SBY ketakutan
tidak bertindak karena SBY takut bahwa dia tidak akan dipilih, padahal dia tidak akan dipilih lagi. Tolong ini kan goblok. Begini, tolong jangan memaksa saya menyetujui statement Anda yang seperti itu. Saya nggak mau. Jadi saya hanya mengatakan bahwa kenapa pemerintah tidak bertindak tegas. Tadi saya jelaskan faktornya. Tapi kalau Anda ingin saya mengatakan seperti Bapak katakan itu, saya nggak mau. Pemerintah incorrect. It's not my type, it's not my style. Saya nggak mau. Jadi intinya adalah kita harus mengerti bahwa tadi itu ada faktor-faktor sosial politik yang kompleks ya. Saya tidak membenarkan, tapi kita juga harus memahami juga situasi dan fakta sosial yang seperti itu. Saya takut. Jalan yang tadi saya usulkan adalah ya edukasi. Itu yang selama ini saya tekankan terus-menerus. Saya melakukan kritik terhadap sikap-sikap seperti Bapak tadi juga mengkritik itu. Jadi memang ada sikap-sikap keagamaan yang incorrect dan itu harus kita kritik, kita luruskan supaya tidak. Tapi bahaya juga Pak, kadang-kadang bahasa Bapak kayaknya kadang-kadang kita mentolerir. No. Ya, saya tapi itu kan perkataan Bapak. No. Tapi orang yang mendekat seperti saya. Saya tidak menolerir tindakan yang diskriminatif terhadap siapapun. No. Saya hanya mengatakan bahwa ada situasi sosial yang kompleks. Tapi saya nggak mentoleransi. No, I'm not. Dan Anda bisa cek reputasi saya di Indonesia. Saya memperjuangkan prinsip-prinsip toleransi. Dan untuk itu saya menjadi korban luar biasa. Saya mengenal Bapak, saya suka mendengar cerita Bapak di TV. Tapi saya juga ada kemarin dapat SMS, ya Pak ya. Dikatakan dengan apa kata ini aja coba itu aja. Iblis minta pensiun muda. Pensiun dini. Apa artinya? Rupanya bertanya, loh, kamu kan udah sukses. Kamu sudah bisa membuat manusia Indonesia seperti ini, seperti sekarang yang tidak bermoral dan segala macam. Apalagi itu? Ya, yang saya takuti adalah bahwa saya nanti kayak dia. Jadi kayak manusia itu. Jadi ini dia malah takut. Dan saya khawatir juga Bapak reputasinya saya sangat mengagumi. Waktu saya di Indonesia juga sampai saat ini. Tapi saya khawatir dengan masuknya Bapak ke Demokrat, saya takut Bapak juga ikut main di sini. Mudah-mudahan. Saya nggak mengikuti. Itu aja. Mudah-mudahan. Saya setelah atau sebelum masuk Demokrat saya tetap sama seperti dulu. Di dalam masalah platform pluralisme ini pendapat saya tidak berubah. Kalau saya tidak berhasil mengubah sesuatu di Partai Demokrat, bukan berarti saya berubah. Karena Anda tidak bisa mengubah satu institusi besar seperti partai politik dalam hari. It's not fair. Saya di sana baru setahun belum ada. Bagaimana Anda bisa menghakimi saya, tidak bisa melakukan apa-apa, atau Anda takut saya berubah di partai itu? Saya di sana setahun aja belum ada. And I'm not a Messiah. Saya bukan Yesus yang bisa mengubah keadaan dalam waktu semalam. Enggak. Jadi kita harus fair lah melihat kenyataan politik yang kompleks seperti itu. Saya sepakat dalam hal platform kita sebenarnya sama. Bapak yang Anda keluhkan, saya juga mengeluhkan. Tapi di dalam melihat masalah, saya perspektifnya berbeda. Ya, nggak apa-apa. Saya menghormati pendapat Bapak dan Bung Boni. Terutama saya tahu lah Bung Boni punya perspektif yang berbeda. Fine, nggak apa-apa. Buat saya ini sih kekayaan perspektif. Tapi kalau kita sama loh. Ya sama. Makanya saya suka kita sama bahwa pemerintah incorrect. Nah, cuma saya gagal kelar. Ya, buat saya itu komplit. Solusinya buat saya adalah tadi itu edukasi itu. Memang ini tadi dikatakan Pak Tro tadi, sebetulnya nggak konkret. Memang iya, karena ini long term. Memang kalau kita kepingin segera selesai, memang nggak segera selesai. Tapi kita tahu juga, ini masalah soal inkonsistensi dengan konstitusi ini bukan terjadi pada masyarakat biasa atau polisi di tingkat polsek atau polres. Saya tadi bisa contoh. Mahkamah Konstitusi kurang apanya ini? Hakim Agung di dalam melihat masalah Undang-Undang Nomor 1 PNPS tahun 2005, buat saya mereka nggak korek sebetulnya. Ya saya menghormati Pak Mahfud dengan seluruh
hakim-hakim institusi yang lain, tapi menurut saya mereka kurang konsisten dengan semangat Pancasila dan konstitusi kan. Ya tapi bagaimana ya sudah diputuskan oleh hakim-hakim, kita harus tunduk kepada keputusan itu. Kepada ibu tadi soal faktor eksternal ya, lagi kembali soal ASEAN tadi, apakah dipikirkan oleh apa? Itu persisnya pertanyaannya. Diskusikan ya, Indonesia itu mayoritasnya Islam, kemudian ada persoalan yang sama di negara lain, itu menjadi topik diskusi di kalangan Indonesia ketika Indonesia Ya apa memang ya kita bangga karena sekarang Indonesia menjadi ketua apa itu ASEAN sekarang ini, dan saya kira posisi itu mestinya dipakai secara apa itu maksimal untuk mendorong perubahan di ASEAN sendiri, karena ada masalah juga di ya negara ASEAN sekarang ini kan tidak seluruhnya demokratis, beberapa masih hidup di dalam sistem otoriter yang ya di Burma misalnya itu seperti Orde Baru dulu. Tapi ya kita tahu ASEAN ini juga punya constraint kan, punya batasan-batasan sendiri yang tidak mudah. Misalnya ya Anda nggak bisa juga memaksakan suatu agenda tertentu kepada negara lain, karena itu nanti akan dianggap sebagai mempengaruhi konsep kedaulatan negara itu. Tapi di dalam masalah hubungan antar agama, memang selama ini pemerintah berusaha untuk menjual atau mengkampanyekan keluar bahwa Indonesia sebagai contoh negara Muslim yang moderat, di mana demokrasi dan Islam bisa berjalan bareng. Menurut saya tidak ada yang salah dengan kampanye itu, dan saya kira benar. Sekarang ini Indonesia bisa menjadi contoh yang bagus untuk koeksistensi antara Islam dengan demokrasi. Itu penting sekali. Masalahnya adalah memang sekarang Indonesia itu sibuk dengan masalah domestik. Nah sehingga ketika saya bertemu dengan beberapa teman di sini dari Daglo di Jerman, mereka minta agar Indonesia lebih aktif lagi berperan dalam dunia Islam, mengemukakan tentang pentingnya Islam moderat ini. Masalahnya adalah kita banyak sekali masalah di dalam negeri, sehingga belum ada waktu yang cukup kita untuk sebetulnya ya secara agresif melakukan diplomasi keluar untuk